Oke, sekarang kita bahas tentang periode pada kasus gerak melingkar, ya. Oke, mestinya kamu udah nggak asing lagi dong dengan besaran atau variabel periode ini, ya. Ini kan kamu mestinya udah dapet nih di SMP, ya, pas kamu belajar tentang getaran gitu, ya, atau gelombang. Nah, untuk kasus getaran deh misalkan. Untuk kasus getaran, apa itu periode? Simbolnya T besar gini ya. Nah, jadi untuk kasus getaran suatu benda, periode itu kan sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh benda ya untuk menempuh ya satu gerakan bolak-balik ya, satu gerakan bolak-balik atau getaran gitu kan. Untuk kasus gerak melingkar, ya sebenarnya pengertiannya hampir sama gitu ya. Untuk kasus gerak melingkar, nah periode itu sama dengan ya waktu yang diperlukan oleh benda untuk menempuh satu satu putaran gitu. Oke, aku tulisin yang bener deh ya biar nggak kayak gini. Oke, nah kayak gini nih ya. Jadi periode simbolnya T besar itu adalah waktu yang diperlukan benda untuk menempuh satu putaran. Oke, nah biar kamu jelas ini aku tunjukin animasinya yang tadi ya. Oke, sekarang coba kamu perhatikan piringan dan kumbang yang ada di sini nih ya. Jadi awalnya kan piringannya diam nih, kumbangnya posisinya di sini gitu kan. Nah, jadi ketika nanti piringan ini berputar, kemudian kumbangnya bergerak dari sini sampai ke titik awal ya. Nah, waktu yang diperlukan bergerak satu putaran itu namanya periode gitu guys. Jadi misalkan ini kita putar ya. Tadi kan awalnya di sini gitu kan. Nah, kemudian ini akan kembali ke titik asalnya, anggaplah berhenti di sini gitu ya. Nah, waktu yang diperlukan untuk satu putaran ini itu namanya adalah periode gitu ya. Nah, dari pengertian ini mestinya kita udah tahu dong satuan dari periode itu apa. Jadi satuannya itu adalah ya sama dengan satuan waktu ya, yaitu sekon untuk satuan SI-nya. Oke? Nah, gini. Oke. Jadi misalkan nih ya, misalkan untuk sebuah benda, jadi dia misalkan berputar sebanyak 3 kali putaran nih ya, aku simbolkan N, 3 kali putaran dalam waktu berapa nih? Misalkan 6 sekon nih. Maka periodenya berapa nih? Ayo, berapa periodenya? Ya kita tinggal bagi aja, berarti T dibagi N gitu. Ya, jadi 6 dibagi 3. Jadi 2 sekon gitu guys. Ya, jadi waktu untuk satu putarannya itu 2 sekon gitu loh, ya. Nah, ini juga perlu kamu perhatikan nih, ya. Periode itu bisa kamu cari dengan membagi antara besaran waktu ini dengan banyak putarannya gitu, ya. Nah, kemudian sebenarnya kita juga bisa mencari hubungan antara periode ini dengan kecepatan sudut gitu guys ya. Jadi untuk benda yang bergerak melingkar kayak gini nih ya. Benda yang bergerak melingkar kayak gini nih aku bagusin dulu ya biar enak nih ngelihatnya. Oke. Nah, untuk benda yang bergerak melingkar nih, awalnya misalkan dari titik sini ya, terus berputar kembali lagi ke titik awal gitu kan. Nah, jadi untuk satu putaran penuh ya, untuk satu putaran penuh, maka tetanya ini kan sama dengan berapa? Sama dengan 360 derajat atau 2 pi radian. Nah, waktu yang dibutuhkan itu kan sama dengan apa? Sama dengan periode. Nah, jadi omega itu bisa kita rumuskan theta per T sama dengan 2 pi radian per T sekon. Nah, jadi omega itu sama dengan 2 pi per T. Nah, satuannya adalah radian per sekon. Nah, ini juga perlu kamu perhatikan nih. Ya, hubungan antara omega dengan T gitu, guys. Ya. Nah, jadi konsep tentang periode dari gerak melingkar itu kayak gini, guys. Ya. Oke, segini dulu ya untuk materi periode dari gerak melingkar. Setelah ini kita akan coba bahas tentang frekuensi ya. Jadi hubungan antara periode dengan frekuensi itu kayak apa gitu ya. Kemudian hubungan antara frekuensi dengan omega itu kayak apa. Oke, kita lanjut di video berikutnya.